Halo, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Adi itu Ustaz. Iya, Mas Adit. Oh, Gimana kabar Mas Adit? Alhamdulillah baik Ustaz. Ustaz bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, sudah lama kita tidak duduk di majelis ilmu Ustaz. Rindu dengan menyimak kajian juga. Insyaallah. Iya, udah lama-lama banget ini, Masya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat wabah ini dan Amin mengembalikan amin. kita ke majelis ilmu, bisa beribadah di rumah Allah dengan tenang seperti dahulu kala. Amin. Amin Insya amin Allah. amin. Di Sumbawa juga terdampak wabah Covid Ustaz. Iya, semua Sumbawa, NTB lah khususnya ya. Juga diterapkan PSBB juga itu Ustaz ya. PSBB enggak. Benda cuma Cuma apa terdampak saja. namanya, terdampak aja gitu. Siap, siap. Ustaz, ini kan pada 9 Juni kemarin pemerintah kan sudah menerapkan peraturan new normal di Surabaya dan beberapa kota besar di Indonesia dengan membuka ruang publik termasuk masjid Ustaz. Nah, dengan Iya. peraturan new normal tersebut apakah kita sudah boleh sholat berjamaah di masjid Ustaz? Ya, kalau kita lihat dari peraturan pemerintah kemarin itu kan sifatnya memang sih apa namanya sudah dibuka ya, tapi itu masih sifatnya himbauan, hanya diperbolehkan, silakan untuk beribadah di masjid, tapi dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kan Ya, siap. seperti itu kan. Ya, Ustaz. Artinya kalau ingin kita beribadah di masjid, melakukan aktivitas ibadah di masjid, maka harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah karena itu bagian dari taat kepada ulil amri. Ya, sehingga kalau kita ketika beribadah di masjid tidak mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti menggunakan masker, hand sanitizer, terus menjaga jarak, berarti kita bermaksiat kepada ulil amri dan ini juga termasuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya karena apa yang ditetapkan oleh ulil amri ini kan baik, jadi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka mengikuti mereka itu juga bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian dalam hal yang baik. Ya, maka tidak masalah, silakan. Ya kalau mungkin karena masih sifatnya hati-hati juga di antara kaum muslimin, maka silakan ibadah di rumah. Ya, kalaupun ingin ibadah di rumah, maka tetap memperhatikan waktunya, ya, kehusuannya, ya kurang lebih seperti itulah. Ya, siap. Dengan aturan protokol seperti berjarak harus 1 sampai 1,5 meter Ustaz, apakah sholat berjamaah tersebut sah Ustaz? Dihitung sah gitu? Iya, itu sudah dibahas oleh para ulama seperti juga yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa Arab Saudi, ya, di antaranya seperti Syekh Sa'ad Asy-Syahriyah, beliau memberikan sebuah apa namanya pandangan kepada kita dalam kondisi wabah, kita sholat dengan jarak 1 meter itu tidak ada masalah. Memang hukum asal sholat berjamaah itu adalah hukumnya merapatkan shaf ketika sholat berjamaah itu hukumnya adalah sesuatu yang sangat dianjurkan bahkan sangat ditekankan. Namun dalam kondisi wabah seperti ini apalagi kemungkinan kita akan terinfeksi atau mungkin kita yang akan menularkan kepada yang lain, maka di sini kita mengambil kemudaratan yang paling sedikit. Jadi menjaga jarak dan insya Allah sholatnya tetap sah. Seperti yang kita lihat juga di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Maka tidak ada masalah. Ya, karena ini juga perkara ijtihadiyah ya, masalah ijtihadiyah. Ya. Jadi meski dilakukan di masjid secara berjamaah dan sesuai protokol kesehatan, betul. karena juga merasa was-was ini Ustaz. Jadi seperti kayak meski sudah dibolehkan untuk berjamaah, tapi was-was untuk tertular oleh wabah tersebut. Ya itu kalau memang kita kalau ya namanya manusia itu was-was itu wajar ya. Namanya manusia itu was-was takut tertular ini. Namanya kita juga memiliki sifat kita takut tertular atau kita takut yang menularkan kepada orang kan seperti itu kan. Ini hal yang wajar dan ini sifat manusiawi dan ini sah-sah saja. Artinya kalau kita masih memiliki rasa was-was maka tidak apa-apa sholat di rumah.
ya, sholat di rumah. Kalau memang kita sudah bisa yakin dan kita sudah bisa menjaga diri, bahkan bisa mengikuti protokol kesehatan ditetapkan oleh pemerintah, maka tidak ada masalah untuk kita sholat di masjid. Ya, kurang lebih seperti itu, ataupun kita ibadah-ibadah yang lainnya di masjid. Syukur Ustaz atas nasihatnya. Afwan. Semoga Ustaz Allah. beserta keluarga dan kita semua diberkati. Amin. Semoga antum juga demikian. Amin. Ustaz, jazakallahu khair. Wa iyyakum wasabit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.